Bagaimana jika semuanya baik-baik saja? Kalau begitu mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zubair bin Awam. Janjinya kepada Nabi selalu ia tepati. Atas petunjuk Nabi ia berbakti. Dialah sang pembela sejati. Kata dan perbuatannya bagai merpati. Di jalan Nabi, ia berjalan. Membela kebenaran sebagai tujuan. Jika api peperangan sudah menyala, dialah penunggang kuda tiada dua. Dialah pejuang tak kenal menyerah. Dengan Rasul, masih keluarga, terhadap Islam, selalu membela. Pedangnya selalu siaga kala Rasul dihadang bahaya. Dan Allah tak ingkar pada janjinya. Memberi pahala tiada terkira. Hasan bin Sabit. Setiap nabi memiliki pembela setia, dan pembela setiaku adalah Zubair bin Awam. Al-Hadits. Nasab Zubair bin Awam dan masa kecilnya. Selain sebagai sahabat yang paling pertama menganut Islam, Zubair memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Zubair bin Awam bertemu dengan nasab Rasulullah pada Qusay bin Kilab. Ibunda Zubair adalah Syafiah, bibi Rasulullah yang juga salah satu putri Abdul Muthalib, dan istrinya Asma binti Abu Bakar sehingga ia merupakan saudara ipar Rasulullah. Sementara Hadijah binti Khuwailid yang merupakan istri pertama Rasulullah adalah bibi Zubair, sehingga dalam hal ini Rasulullah merupakan pamannya. Ayah Zubair, Al-Awam, meninggal ketika Zubair masih kecil. Ibunya Safiyah, merupakan wanita pemberani yang sangat tegas yang menginginkan putranya juga menjadi seorang yang berani. Ia memaksa Zubair belajar dan bekerja keras agar menjadi besar dan kuat. Suatu hari, sang paman Naufil melihat Zubair tengah dipukuli Safiyah. Karena kasihan ia pun melaporkannya kepada tetua Bani Hashim, suku yang menaungi Safiyah. Ia menyatakan Safiyah berlaku sangat kejam karena memukuli putranya. Ketika hal ini terdengar oleh Safiyah, ia menyebut bahwa tindakan ini dilakukannya bukan karena kebencian, melainkan untuk mendidik Zubair agar menjadi orang yang bijaksana. Barangkali didikan inilah yang menjadikan Zubair bin Awam sebagai salah satu sahabat paling pemberani. Ia selalu siap menghadapi segala macam bahaya dan siap menanggung semua rasa sakit dan masalah selama awal kehadiran Islam di Mekah. Cerita Zubair senantiasa berjalin seiring dengan kisah Talhah bin Ubaidillah. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal keturunan, kekayaan, kedermawanan, keberanian dan keteguhan memegang prinsip agama, sehingga tempat kembali keduanya pun sama. Keduanya termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Rasulullah telah mempersaudarakan keduanya, menyatu dalam hal nasab dan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talhah dan Zubair menjadi tetanggaku di surga, sabda Rasulullah. Keduanya juga termasuk anggota Majelis Syura yang dipilih Umar bin Khattab untuk menentukan khalifah penggantinya. Ciri fisik dan masuk Islamnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Syafiah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Wanita ini telah menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Zubair termasuk salah seorang dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Beliau memeluk agama Islam ketika dia masih berusia 15 tahun dan melakukan hijrah ketika berusia 18 tahun. Berperawakan tinggi dan berkulit putih. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perawakan Zubair tidak termasuk sangat tinggi dan juga tidak tergolong pendek dan bukan termasuk orang yang berbadan gemuk. Ada yang mengatakan bahwa warna kulitnya sawo matang, memiliki banyak bulu badan, dan kedua pipinya tidak penuh terisi daging. Zubair dikenal sebagai ahli menunggang kuda yang pemberani. Jika masa kecil, Zubair dilimpahi kasih sayang dari sang paman, Naufil, lain halnya ketika ia sudah masuk Islam. Setelah Zubair mengucapkan syahadat, sang paman yang dulu sangat menyayanginya berubah menjadi musuh yang paling kejam. Ia bahkan menjadi lebih kejam dari Safiyah yang dulu selalu memukuli Zubair ketika kecil. Ketika pamannya Naufal bin Khuwailid mengetahui perihal Zubair telah masuk Islam, beliau sangat marah dan berusaha menyiksanya. Pernah beliau dimasukkan dalam karung tikar, kemudian dibakar, dan dia berkata kepadanya, "Lepaskan dirimu dari Tuhan Muhammad, maka saya akan melepaskan dirimu dari api ini." Namun Az-Zubair menolaknya dan berkata kepadanya, "Tidak, demi Allah saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Ketika kekejaman Naufil mencapai puncaknya, dengan izin Rasulullah, Zubair akhirnya meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Abisinia,
sekarang Ethiopia. Namun ia tidak tinggal lama di kota ini. Setelah beberapa waktu ia kembali ke Makkah dan mulai berbisnis. Bisnis yang digeluti Zubair membuatnya kaya raya dan menjadi salah satu sahabat terkaya, selain sahabat Utsman bin Affan. Orang yang pertama menghunus pedang di Jalan Aulah. Suatu hari beliau mendengar isu yang mengabarkan bahwa Rasulullah telah meninggal, maka dia keluar menuju jalan-jalan di Mekah sambil menghunuskan pedangnya, dan memecah barisan manusia, lalu pergi mencari kepastian dari isu ini dan berjanji jika isu itu benar dia akan membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah. Akhirnya Zubair bertemu dengan Rasulullah di utara Mekah, maka saat itu Rasulullah berkata kepadanya, "Ada apakah engkau gerangan?" Zubair berkata, "Saya mendengar kabar bahwa engkau telah terbunuh." Nabi berkata kepadanya, "Lalu apa yang akan engkau lakukan?" Zubair berkata, "Saya akan membunuh orang yang telah membunuhmu." Zubair lebih memilih mati daripada harus hidup tanpa Rasulullah. Lagi-lagi Rasul tersenyum sambil menunjuk pedang yang tengah dipegang Zubair. Rasulullah berkata, "Inilah pedang pertama yang terhunus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Perjuangan Zubair dalam peperangan bersama Rasulullah. Zubair bin Awam pernah ikut berhijrah ke Habsyah bersama orang-orang hijrah dari kaum muslimin, dan beliau tetap tinggal di sana hingga Rasulullah mengizinkannya untuk kembali ke Madinah. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah perang Uhud dan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, Rasulullah mengirim 70 orang sahabat untuk mendampingi dirinya, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam. Al-Bukhari. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Zubair radhiyallahu anhu memimpin 70 kaum muslim dengan sangat cerdik. Keduanya menampakkan kekuatan pasukan kaum muslim, sehingga orang-orang Quraisy menyangka pasukan tersebut bagian terdepan pasukan Rasulullah yang datang mengejar mereka. Dalam perang Khandaq, Rasulullah bertanya, "Siapa yang berani mencari informasi Bani Quraidzah untuk kita?" Zubair bin Awam berkata, "Saya." Maka ia pun berangkat. Kemudian beliau bertanya untuk kedua kalinya dan Zubair menjawab, "Saya." Ia pun berangkat. Nabi bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Zubair pun menjawab, "Saya." Ia pun kembali berangkat. Maka Rasulullah bersabda, "Setiap Nabi memiliki pengikut setia, dan Zubair adalah pengikut setiaku dan anak bibiku." Pada perang Yarmuk, Zubair bertarung dengan pasukan Romawi. Namun pada saat tentara Muslim bercerai-berai, beliau berteriak, "Allahu Akbar." Kemudian beliau menerobos ke tengah pasukan musuh sambil mengibaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Anaknya Urwah pernah berkata tentangnya, "Zubair memiliki 3 kali pukulan dengan pedangnya. Saya pernah memasukkan jari saya di dalamnya. 2 di antaranya saat perang Badar, dan satunya lagi saat perang Yarmuk." Salah seorang sahabatnya pernah bercerita, "Saya pernah bersama Zubair bin Awam dalam hidupnya dan saya melihat dalam tubuhnya ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, 'Demi Allah saya tidak pernah melihat badan seorang pun seperti tubuhmu.' Dia berkata kepada saya, 'Demi Allah tidak ada luka dalam tubuh ini kecuali ikut berperang bersama Rasulullah dan di jalan Allah.'" Dan diceritakan tentangnya, sesungguhnya tidak ada pemimpin, penjaga dan keluar sesuatu apapun kecuali dalam mengikuti perang bersama Rasulullah, atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Saat terjadi pengepungan atas Bani Quraidzah dan mereka tidak mau menyerah, Rasulullah mengutus beliau bersama Ali bin Abu Thalib, lalu keduanya berdiri di depan benteng dan mengulangi kata-katanya, "Demi Allah kalian akan merasakan seperti yang telah dirasakan oleh Hamzah, atau kami akan menaklukkan benteng ini." Rasulullah pernah berkata tentangnya, "Setiap nabi punya pendamping dan penolong, dan pendamping saya adalah Zubair." Muttafaqun alaih. Beliau juga sangat bangga dengan ucapan Rasulullah saat terjadi perang Uhud dan perang Bani Quraidzah. Rasulullah berkata, "Lemparkanlah panahmu yang taruhannya adalah bapakku dan ibuku." Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Urwah bin Az-Zubair, "Sesungguhnya kedua orang tuamu merupakan orang yang mengikuti seruan Allah dan Rasulnya setelah tertimpa kepada keduanya luka." Maksudnya adalah Abu Bakar dan Az-Zubair. Ibnu Majah. Dalam perang Hunain, Zubair mencerai-beraikan pasukan kaum musyrikin yang dipimpin Malik bin Auf, pemuka Bani Hawazin. Zubair sangat mencintai mati syahid. Ia berkata, "Talhah bin Ubaidillah menamai anak-anaknya dengan nama para nabi. Padahal telah diketahui bahwa tidak akan ada nabi setelah Muhammad, maka aku menamai anak-anakku dengan nama para syuhada dengan harapan semoga mereka memperoleh syahadah, mati syahid." Sifat dan kepribadian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga merupakan seorang yang terhormat dan mulia.
selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, Ka'ab berkata tentangnya. Az-Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang dikeluarkan untuk berperang, dan tidak ada uang 1 dirham pun yang masuk ke rumahnya. Maksudnya hartanya disedekahkan seluruhnya. Beliau mensedekahkan seluruh hartanya sampai ia mati dalam keadaan berhutang, dan mewasiatkan kepada anaknya untuk membayarkan hutangnya, dan beliau berkata kepadanya, "Jika engkau tidak sanggup membayar hutang saya, maka mintalah tolong kepada tuanku." Abdullah pun bertanya, "Siapakah yang engkau maksud dengan tuan?" Beliau menjawab, "Allah, dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong." Lalu setelah itu Abdullah berkata, "Demi Allah saya tidak pernah mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, kecuali saya berkata, 'Wahai pemilik Zubair, bayarlah hutang Zubair,' maka dia pun menggantinya." Al-Bukhari. Walaupun beliau selama hidupnya selalu bersama Rasulullah, namun beliau tidak banyak meriwayatkan haditsnya kecuali sedikit. Anaknya Abdullah pernah bertanya akan sebab tersebut, maka dia pun berkata, "Walaupun antara saya dan Rasulullah memiliki hubungan keluarga dan kerabat, namun saya pernah mendengar beliau pernah bersabda, 'Barang siapa yang berkata dusta atasku dengan sengaja, maka akan ditempatkan di neraka.'" Al-Bukhari. Karena itu dia sangat takut meriwayatkan hadits yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, sehingga tergelincir ke dalam neraka. Anak dan istri Zubair bin Awam. Nama putra dan putri Az-Zubair adalah Abdullah, Urwah, Al-Munzir, Ashim, Al-Muhajir, Hadijah Al-Kubra, Ummul Hasan, dan Aisyah. Semua anak Az-Zubair ini berasal dari istrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Sedangkan anak-anaknya yang bernama Khalid, Amru, Habibah, Saudah, dan Hindun berasal dari istrinya yang bernama Ummu Khalid. Nama asli wanita ini adalah Amah binti Said bin Al-Ash. Anak-anaknya yang bernama Musyab, Hamzah, dan Ramlah berasal dari istrinya yang bernama Arabab binti Anif bin Ubaid. Anaknya yang bernama Ubaidah dan Ja'far berasal dari istrinya, Zainab. Putrinya yang bernama Zainab berasal dari istrinya, Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Muaid. Putrinya lagi yang bernama Hadijah Syugra berasal dari istrinya, Al-Halal binti Kais. Syahidnya Zubair bin Awam. Terjadilah Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Talhah dan Zubair berdiri di satu pihak, sedangkan Ali berada di pihak lainnya. Air mata Ali radhiyallahu anhu menetes. Terlebih ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berada di atas unta memimpin pasukan. Ali berteriak memanggil Talhah dan berkata, "Wahai Talhah, pantaskah engkau membawa istri Rasulullah untuk berperang bersamamu, sedangkan engkau meninggalkan istrimu diam di rumah?" Lalu Adua berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, aku meminta jawabanmu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau ingat ketika suatu hari Rasulullah berlalu di depanmu dan kita berada di suatu tempat, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadamu, 'Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?' Maka engkau menjawab, 'Mengapa aku sampai harus tidak mencintai saudara sepupuku, anak paman dan bibiku, dan ia termasuk orang yang seagama denganku?' Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepadamu, 'Wahai Zubair, demi Allah, engkau akan memeranginya, dan itu jelas bahwa engkau berlaku zalim kepadanya.' Zubair berkata, 'Ya, aku ingat sekarang, hampir saja aku melupakannya. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu.' Talhah dan Zubair menarik diri dari peperangan ini. Tetapi mereka harus membayar harga pengunduran diri ini dengan nyawanya. Zubair dikuntit dan dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jarmus, ketika sedang sholat di suatu tempat yang bernama Lembah Siba. Dan Talhah dipanah oleh Marwan bin Al-Hakam yang berujung pada syahadahnya. Ketika pedang Zubair dibawa ke hadapannya, Ali menciumi pedang itu dan menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Setelah mengetahui hal tersebut, Imam Ali bin Abu Talib berteriak dan berkata kepada pembantunya, "Berikan kabar kepada pembunuh putra Sofiyah dengan neraka. Sungguh Rasulullah pernah bersabda kepada saya bahwa pembunuh Zubair adalah penghuni neraka." Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Etobroni. Kemudian Ali memandangi makam keduanya seraya berkata, "Kedua telingaku ini telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Talhah dan Zubair menjadi tetanggaku di surga.'"